pelajar, pada video ini saya membahas mata pelajaran informatika pada tema algoritma dengan topik diagram alir. Pada diagram alir ini saya akan menjelaskan bagaimana memahami simbol dan fungsi simbol-simbol diagram alir berdasarkan standar ANSI atau ISO, serta saya akan memberikan contoh diagram alir, menghitung luas persegi, dan membagi bilangan. Diagram alir dibuat dalam bentuk aliran simbol yang dapat ditelusuri dari suatu titik permulaan hingga titik akhir dari suatu program. Diagram alir dibuat menggunakan simbol standar ANSI atau ISO yang beberapa simbolnya diberikan pada tabel berikut ini. Disebutkan beserta nama simbol dan fungsi dari simbol dalam diagram alir. 1. Garis alir atau flowline, yaitu arah yang menunjukkan aliran program dari awal hingga akhir. Terminator, yaitu titik awal atau titik akhir dari suatu program. 2. Proses, suatu kegiatan komputasi yang dilakukan oleh program, misalnya operasi aritmatika. 3. Keputusan, merupakan titik percabangan yang salah satu cabangnya dapat dilalui oleh program berdasarkan suatu kondisi. 4. Masukan alias input atau keluaran alias output, melambangkan titik saat program akan menerima suatu data atau menghasilkan suatu informasi. 5. Subprogram, melambangkan suatu kegiatan atau proses lain yang telah didefinisikan sebelumnya. 6. Penghubung dalam halaman, digunakan untuk menghubungkan titik diagram alir ke titik lain pada halaman yang sama. 7. Penghubung antar halaman, digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang berbeda, digunakan apabila diagram lain cukup kompleks sehingga tidak dapat digambar dalam satu halaman. Untuk memahami bagaimana diagram alir digunakan untuk menggambarkan suatu algoritma, pada bagian berikut ini diberikan beberapa contoh diagram alir dari beberapa proses berpikir yang telah kalian kenal. Contoh diagram alir yang pertama, menghitung luas persegi. Diagram alir ini dibaca dimulai simbol start yang berupa simbol terminator, lalu mengikuti arah panah. Untuk menghitung luas persegi, kalian memerlukan sebuah data, yaitu panjang sisi. Panjang sisi ini dibaca pada diagram alir dengan menggunakan kata kunci read dan disimpan dalam sebuah variabel bernama sisi. Pada bagian ini diwakili oleh simbol input. Setelah itu, kalian melakukan suatu proses ekspresi matematika untuk menghitung luas persegi menggunakan rumus yang telah kalian ketahui, yaitu luas sama dengan sisi kali sisi. Hasil perhitungan tersebut disimpan pada sebuah variabel bernama luas. Pada bagian ini diwakili oleh simbol proses. Walaupun telah memperoleh jawaban yang dicari, komputer perlu diinstruksikan secara spesifik untuk mengeluarkan jawaban tersebut. Pada bagian ini, kata kunci print digunakan untuk mempercepat nilai dari variabel luas yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Pada bagian ini diwakili oleh simbol output. Setelah print, algoritma berakhir karena simbol setelahnya adalah simbol N, yaitu simbol terminator. Membagi bilangan.
Contoh untuk diagram alur percabangan atau if. Diagram alir ini dapat memiliki beberapa kemungkinan aliran, sehingga suatu algoritma dapat adaptif terhadap masukan yang diberikan. Diagram alir dibaca mulai dari simbol start yang berupa simbol terminator, lalu mengikuti arah panah. Untuk membagi bilangan, kalian memerlukan dua buah data, yaitu pembilang dan penyebut. Kedua data ini dibaca pada diagram alir dengan menggunakan kata kunci read dan disimpan dalam sebuah variabel bernama pembilang dan penyebut. Pada bagian ini diwakili oleh simbol input. Selanjutnya, simbol keputusan digunakan untuk menghindari dijalankannya suatu operasi matematika yang tidak dapat dieksekusi oleh komputer, yaitu operasi pembagian dengan pembagi bernilai 0. Apabila operasi tersebut dilakukan, komputer akan menampilkan pesan kesalahan dan program akan berhenti secara tidak wajar. Namun, jika pembagi nilai dalam hal ini penyebut tidak bernilai 0, maka diagram alir ini akan masuk ke dalam simbol proses untuk membagi pembilang dengan penyebut. Akan tetapi, sebelum proses pembagian dilakukan, diagram akan mengecek terlebih dahulu nilai dari penyebut. Apabila penyebut bernilai 0, operasi pembagian tidak dilakukan dan pesan error yang sesuai akan ditampilkan. Jika penyebut tidak bernilai 0, maka operasi dapat dilakukan dengan aman dan hasil pembagian dapat ditampilkan menggunakan simbol output dengan tulisan print dan variabel hasil. Setelah print, algoritma berakhir karena simbol setelahnya adalah simbol N, yaitu simbol terminator. Bagaimana sahabat belajar? Mudah kan? Sampai jumpa di video selanjutnya.